Begitu nekat? Jangan salahkan aku kalau aku tidak berbaik hati. Hantu. Lari cepat. Hari ini hari libur. Kamu bisa dipanggil Shuang Xiu. Namaku Qin Ruofeng. Aku adalah pengendali waktu 1000 tahun yang lalu. Aku mengaktifkan sistem super alter ego. Mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan waktu. Alasan aku bisa hidup sampai sekarang adalah karena sistem memberitahuku. Akan ada orang yang ditakdirkan untuk membantuku membuka kunci. Hadiah utama sistem. Untuk ini, aku sudah menunggu 1000 tahun. Sampai. Dalam 1000 tahun ini, aku telah bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Sampai aku menemukan Shuang Xiu. Takdirnya. Sepertinya memiliki hubungan yang aneh dengan sistemku. Ayah, bagaimana latihanku? Latihanmu bagus. Tapi masih jauh dari sempurna. Shuang Xiu, jangan tidur, bangun dan bekerja. Baik, Ayah. Tolong aku, ada orang yang ingin membunuhku. Masuklah dulu. Mungkinkah dia orang yang ditakdirkan untukku? Selamat, tuan rumah. Misi orang yang ditakdirkan telah terbuka. Progres misi saat ini 1%. Tuan, bisakah aku bersembunyi di tokomu? Baik, kamu bisa tinggal di sini. Kejar. Ya. Bocah brengsek. Ini wanita yang disukai Tuan Liao. Kamu peluk erat-erat. Lepaskan. Maaf, wanita ini. Aku juga menyukainya. Bocah brengsek, berani sekali kau. Kawan-kawan, serang. Semuanya, pelan-pelan. Nona, kamu sekarang aman. Terima kasih. Nona, kamu terkena obat bius. Jika menunggu lebih lama, bisa membahayakan nyawamu. Ayah, apa yang ingin kau lakukan? Nona ini keracunan, ayah akan mengobatinya. Shuang Xiu akan melindungi ayah. Shuang Xiu. Ayah yakin, para penjahat itu akan kembali mengganggu. Bantu ayah jaga pintu ini. Shuang Xiu menjadi. Ayah adalah orang jahat. Sudah 3 jam, ayah yang jahat. Selamat tuan rumah. Progres merayu orang yang ditakdirkan mencapai 10%. Setelah progres mencapai 100%, tuan rumah akan sepenuhnya menguasai waktu. Menjadi eksistensi yang melampaui waktu. Menarik. Kamu sudah bangun. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku hanya sementara menahanmu. Untuk menghindari kamu melakukan tindakan tidak rasional. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah situasimu sekarang. Pria ini tidak biasa, mungkin bisa dimanfaatkan. Membalas keluarga He. Kalau kamu tahu aku adalah putri keluarga Zhao. Dan tunangan putra keluarga He, jika kamu berani menyentuhku. Hanya ada satu jalan, 3. Di dunia ini, belum ada orang yang bisa membuatku 3. Siapa dia sebenarnya, bisa begitu percaya diri. Baik, aku akan menelepon polisi sekarang, biarkan hukum menghukummu. Hukum. Putri keluarga Zhao diberi obat dan dibawa pergi. Jika hal ini tersebar, siapa yang dirugikan? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa, jika kamu mau bekerja sama denganku. Aku bisa membantumu melepaskan pertunangan dengan keluarga He. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak punya pilihan lain. Baik, kita bekerja sama, jika kamu berani mempermainkanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang, aku tidak tertarik. Mempermainkan hati orang.
Minggir. Inilah toko gadai itu. Berani menyentuh orangku, benar-benar tidak sabar untuk mati. Mari kita lihat. Cepat, cepat, saudara-saudara. Berani merebut wanita dari tanganku. Hancurkan semuanya. Serang, HMPH. Anak muda yang sangat sombong. Liaoer, aku datang untuk berbisnis denganmu. Kamu berani membeliku obat, tidak takut keluarga He mencari masalah denganmu. Zhao Xiu, kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Hirui itu, apakah dia ingin menikahimu? Ingin mendapatkanmu, harta keluarga Zhao, siapa yang tidak tahu? Kamu, Saudara-saudara, saudara-saudara. Pria dipukul 3, wanita tinggalkan. Asalkan kalian mau duduk dengan tenang. Dan berbicara bisnis dengan putri keluarga Zhao, aku bisa jamin kalian tidak akan celaka. Bocah mengancam aku ya? libur 2 hari. Diam saja ngapain? Aku tidak berani serang mereka. Kau pikir Liaoer ini lemah? Lawan dia. Liaoer, kau gila. Jangan banyak bicara, hari ini aku harus menghajar bocah ini. Kalau tidak, aku bukan Liao. Serang. Ini tidak mungkin. Kalian harus berterima kasih pada masyarakat harmonis yang menyelamatkan kalian. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu kuat? Pergi buru-buru, tidak mau ngobrol? Keluarga He terus menekan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kenapa aku teringat dia? Kalau lelah, istirahat sebentar, minum kopi, makan sesuatu. Kamu datang kenapa? Datang sebagai suami untuk menemuimu, sekalian bawa bekal. Jangan bercanda, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku tidak bercanda. Suami menemui istri itu wajar. Urusanmu adalah urusanku. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kenapa jantungku berdegup kencang sekali? Aku ingin saat kamu sadar. Merasakan lagi kebahagiaan hari itu. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Maksudmu? Ganti tempat saja sudah cukup? Bos Zhao, Tuan Qin. Aku tidak mengganggu kalian, kan? Tidak. Aku sedang membicarakan pekerjaan dengan Xiu. Hubungan Bos Zhao dan Tuan Qin sangat dekat, ini sangat mengejutkan. Selesai, di perusahaan pasti akan ada rumor yang tidak jelas. Jin Ruofeng, siapa sebenarnya kamu? Kenapa data kamu kosong? Bahkan para hacker top pun tidak bisa melacak. Jejakmu, Bos He. Kami menemukan berapa informasi tentang Qin Ruofeng, katanya. Kami menemukan Qin Ruofeng menandatangani di rekening Bank Swiss. Dan aset-aset ini sama sekali tidak bisa dilacak asalnya. Selain itu, namanya tercatat dalam berbagai arsip keluarga bersejarah. Bahkan ada kabar burung bahwa dia sudah muncul di kalangan bangsawan Eropa ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun lalu? Kau bercanda? Tidak, ini bukan lelucon. Ini informasi yang kami dapat dari seorang sejarawan. Konon ada sebuah naskah kuno yang memuat namanya. Naskah itu diperkirakan berasal dari abad pertengahan. Abad pertengahan? Bagaimana mungkin? Jangan ini kumatipu maslahatnya? Selidiki terus. Dengan cara apapun. Aku harus tahu kebenarannya. Siap, bos. Jin Ruofeng, siapapun kau. Akan kubuat menyesal. Zhao Xiu, kau pasti jadi milikku, takkan kubiarkan siapapun merebutmu. Kabar terbaru. Qin Ruofeng telah menghilang kembali. Dia sudah menghilang lebih dari 100 tahun. Nama Qin Ruofeng tercatat berkali-kali dalam literatur keluarga kami. Dia menyelamatkan leluhur kami yang kemudian hidup selama 200 tahun. Hingga kini, pengaruhnya masih membentuk takdir seluruh keluarga.
Menurut catatan keluarga kami, Qin Ruofeng pernah meninggalkan seorang anak 1000 tahun lalu. Keluarga itu Telebertahan Serbutahan. Dan kini menjadi salah satu bangsawan tertua di Eropa. 300 tahun lalu, Qin Ruofeng pernah muncul di rumah leluhur keluarga kami dan meninggalkan buku ramalan yang mencatat peristiwa besar. Selama ratusan tahun ke depan, kini semua ramalan itu terbukti benar satu persatu. Bagaimanapun juga, kita harus segera menemui Qin Ruofeng. Rahasia dan kekuatan yang dimilikinya bisa mengubah peta kekuatan dunia. Benar, dengan dukungannya, keluarga kita akan mencapai kejayaan yang belum pernah ada. Tapi Qin Ruofeng selalu misterius dan jarang muncul. Bagaimana cara mendekatinya? Kita harus bertindak hati-hati. Kekuatan Qin Ruofeng tak terduga. Salah langkah sedikit bisa berakibat fatal. Halo, siapa ini? Nona Zhao, kami perwakilan keluarga Su dari Jingdu. Saya berharap bisa bertemu dengan Anda. Tuan Qin Ruofeng. Kalian salah orang, aku tidak kenal dia. Nona Zhao, asalkan Anda bersedia memperkenalkan. Kami bersedia membayar harga APA Pun. Sudah kubilang, aku tidak kenal dia. Qin Ruofeng, kamu sebenarnya siapa? Mengapa bahkan keluarga Su dari Kyoto ingin menemukanmu? Tuan Qin, beberapa keluarga kuno itu sudah mulai bergerak. Mereka mencoba mendekati Anda melalui Sao Xiu. Tidak apa-apa, biarkan mereka berusaha. Tapi bagaimana dengan Nona Zhao? Dia tahu batasannya, 1000 tahun hanya sekejap mata. Kali ini, berapa banyak orang lagi yang akan mengubah nasib karena aku? Kalian ini siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ini perintah Bos Zhao. Mohon bekerja sama. Kalian siapa? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bos Zhao meminta Anda ke ruang rapat. Bos Hao. Hao Hongtian. Dengan hak apa dia ikut campur di perusahaanku? Mohon bekerja sama. Kalau tidak, kami terpaksa mengambil tindakan paksa. Hao Hongtian. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiu, perusahaan di tanganmu jadi berantakan. Aku yang akan mengambil alih. Ini demi kepentingan keluarga. Grup Hao adalah hasil kerjaku. Dengan hak apa kamu mengambil alih? Hak, karena aku anak sulung keluarga Zhao. Karena ini keputusan keluarga, Nona Zhao. Ini surat pengalihan saham, mohon ditandatangani. Surat pengalihan saham. Kamu pikir aku akan menandatanganinya? Xiu, lebih baik kamu menurut, kalau tidak menandatangani. Hari ini, kamu mungkin tidak bisa keluar dari ruang rapat ini. Xiu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Tanda tangani surat pengalihan saham, aku bisa membiarkanmu pergi. Hao Hongtian, aku juga bilang. Untuk terakhir kali, aku tidak akan menandatangani. Kalau begitu jangan salahkan aku, tidak mempedulikan ikatan saudara. Banyak sekali orang di sini, ngapain? Kalian banyak-banyak mengganggu seorang wanita, tidak pantas kan? Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Aku siapa tidak penting. Yang penting, Sao Xiu adalah. Kalian berani menyentuhnya, berarti melawan Tuan Qin. Tuan Qin. Qin Ruofeng, dia siapa? Jiaku Majao Shiyu. Pria simpanan yang dipelihara di luar, berani ikut campur urusan keluarga Sao? Sao Hongtian, aku sarankan kau tahu diri. Jangan cari masalah. Aku ingin lihat, dia Qin Ruofeng. Bagaimana bisa membuatku tidak nyaman? Serang! Serang! Shiryu, ini Samuel kau yang memaksa. Hao Hongtian, Ruofeng tidak akan membiarkanmu. Qin Ruofeng hanyalah seorang pria simpanan yang asal-usulnya tidak jelas. Kau pikir dia bisa menyelamatkanmu? Cepat tanda tangani, kalau tidak, jangan salahkan aku mengabaikan ikatan saudara. Zaunya, coba kau sentuh dia.
Berhenti, kemari. Aku ingin lihat. Apa kemampuanmu berani lancang di depanku? Berani menyentuh istriku? Kau cari mati. Ruofeng, Jangan takut, ada aku di sini. Qin Ruofeng, jangan terlalu lancang. Ini adalah grup Sao, bukan tempatmu berbuat semaumu. Aku sarankan kau pikir matang-matang. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. HMPH, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Serang! Zhao Hongtian, dari pengetahuanku tentangmu, kau tidak berani menyakiti Xiu. Di belakangmu, ada orang lain. Apa maksudmu? Orang di belakangmu adalah Hirui, pengendali grup He. Bagaimana kau tahu? Aku sangat mengenal caranya. Ruofeng. Terima kasih. Bodoh, kau istriku. Kalau bukan kau yang aku lindungi, siapa lagi? Selamat Tuan Roma, kemajuan menaklukkan orang yang didiktirkan telah mencapai 20%. Perkembangannya cukup cepat. Boss He. Zhao Hong Tian gagal. Qin Ruofeng turun tangan. Ternyata, Qin Ruofeng akhirnya tidak tahan untuk turun tangan. Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Jangan buru-buru. Permainan baru saja dimulai. Kau masih punya 3 hari, nikmatilah. Kalian pikir kalian menang? Kalian sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia muncul lagi, serahkan ke tim penegak hukum. Bawa pergi. Pergi. Ruofeng. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Terjadi. Hanya ucapan terima kasih? Tidak ada yang lain? Apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sehebat ini? Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah pengendali waktu. Pengendali waktu? Apa maksudnya? Seseorang yang hidup dalam aliran waktu, memiliki kehidupan abadi. Kehidupan abadi? Tidak mungkin. Bagi kamu tidak mungkin, tapi bagiku ini biasa. Jika kamu memiliki kehidupan abadi, mengapa? Kamu tidak memiliki seorang istri? Karena waktu bagiku adalah beban. Mengapa? Mengapa menjadi beban? Are you Feng? Aku sudah hidup selama 200 tahun. Waktu yang panjang dan abadi ini. Aku tidak tahan lagi. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Biarkan aku pergi. Dengan caraku sendiri. Are you Feng? Terima kasih. Biarkan aku pergi dengan bermartabat. Tai Are you Feng? Aku sudah hidup selama 500 tahun. Sungguh melelahkan. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Biarkan aku mengakhirinya dengan caraku. Seperti istri pertamamu. Lin Wan Er. Are you Feng? Jika ada kehidupan setelah ini, aku masih ingin bertemu denganmu. Mereka semua memilih untuk pergi dengan bermartabat. Karena mereka tidak bisa menanggung kehidupan abadi. Ruofeng.
pasti kamu sangat menderita. Benar. Setiap kali seperti mengalami siklus yang menyakitkan. Kamu sangat mirip dengan mereka. Qin Ruofeng, kamu sebenarnya seperti apa? Keluarga Su dari Beijing. Mengapa mereka mengundangku ke pesta? Keluarga Su di Kyoto pasti datang untukku. Untukmu? Apa hubunganmu dengan mereka? Ini semua adalah keluarga tersembunyi. Mereka tahu aku muncul. Mereka hanya ingin menjilatku saja. Haruskah aku pergi? Kamu ingin pergi? Tentu saja. Mereka adalah keluarga besar dengan latar belakang yang sangat kuat. Dengan mereka, keluarga Zhao tidak perlu takut pada He Group lagi. Baik, kita pergi bersama. Pesta keluarga Su di Kyoto, undangan dari keluarga Su Kyoto. Lemayan Minarek. Bos He, dengar-dengar Nona Zhao juga akan datang kali ini. Dan Qin Ruofeng juga. Mereka akan pergi bersama, Qin Ruofeng. Pa Sekelai. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Aku akan pergi sendiri ke pesta keluarga Su di Kyoto. Sayap. Qin Ruofeng. Qin Ruofeng. Dia? Kenapa dia ada di sini? Dia mencariku. Kamu pergi ngobrol dengan orang lain dulu. Tunggu sebentar. Tuan Qin. Sudah lama mendengar namamu. Hirui dari He Group. Denga-denga Tuan Qin sedang naik daun belakangan ini. Hanya hal-hal kecil saja. Tuan Qin terlalu merendah. Tapi aku dengar Tuan Qin belakangan ini dekat dengan Nona Zhao. Xiu adalah istriku. Ada apa, Tuan He? Keluarga He dan Zhao sudah lama dijodohkan. Kamu terlalu dekat dengan Xiu, mungkin kurang pantas. Jodoh itu ditentukan orang tua. Paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Xiu punya pilihannya sendiri. Apalagi, dia sekarang sudah milikku. Tuan Qin, ada hal-hal yang tidak bisa kamu campuri semaumu. Jodoh itu mati, manusia hidup. Masa depan Xiu bukan urusanmu. Tuan Qin, jangan terlalu sombong. Kamu pikir, sebagai orang luar, kamu bisa menggoyahkan hubungan Zhao dengan He? Bisakah aku menggoyahkannya? Kamu bisa mencoba. Sebelum itu, aku ingatkan, apakah kamu benar-benar mau jadi musuhku? Hanya karena sebuah janji pernikahan? Qin Ruofeng, kamu terlalu arogan. Kamu pikir kamu siapa? Di sini, bukan kamu yang berkuasa. Biar lihat siapa yang berkuasa. Coba aja kalau berani. Qin Ruofeng, kamu akan menyesal karena sikap sombongmu hari ini. Aku tunggu saja. Ruofeng, kamu baik-baik saja? Zhao Xiu, kamu yakin mau bersamanya? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau Zhao kena masalah. Hirui, jangan ancam aku dengan keluargaku. Kalau mereka cuma anggap aku alat pelanjut Zhao, buat apa aku peduli? Jadi, apapun yang kamu lakukan ke mereka, bukan urusanku. Xiu, kesabaranku ada batasnya. Jangan sok karena kamu tunanganku, lalu semaunya sendiri. Baiklah, kami siap tempur. Xiu, aku tahu kamu marah. Tapi nggak perlu mempermalukanku di depan umum. Sudahlah, jangan marah. Dia cepat banget ganti muka. Mustahil. Jangan buat muka jijik itu. Xiu, aku tahu kamu dikasih obat, kehormatanmu hilang. Tapi aku sumpah, aku nggak peduli. Aku bisa maafkan kamu. Jangan omongin kehormatan. Kamu sendiri tahu berapa perempuan yang kamu selingkuhi. Tuan He, aku Zhao Xiu, mau cari pria apapun. Itu hakku, bukan urusanmu. Xiu benar. Zhao Xiu, jangan nggak tahu diri. Tuan He, udah lama ngomong. Kamu mau berantem atau enggak? Suruh orang tes dulu kemampuannya, lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Keluarga Su dari Jingdou belum muncul. Mungkin lagi mengawasi diam-diam. Situasi hari ini menarik. Ruofeng, dia bisa nggak lawan sendirian? Tenang,
Dia lebih hebat dari yang kamu kira. Gadis kecil ini memang gak biasa. Tuan Qin, maaf sudah menunggu lama. Kepala keluarga Su datang sendiri? Kepala Su, puas nonton? Sudah lama mengintip dari belakang? Mohon maaf, leluhur Qin. Aku cuma ingin memastikan. Benar-benar Anda yang datang, bukan bermaksud menghina. Kepala keluarga Su, bahkan berlutut di depan Qin Ruofeng. Siapa sebenarnya dia? Sampai-sampai kepala keluarga Su. To render hati. Kepala keluarga Su memanggilnya kakek Qin. Apakah? Minar seperti Young Dragon Talking Down Data Young Dragon Vulcan. Dia adalah orang yang abadi. Jika ada lagi next time, tanggung sendiri akibatnya. Siapa sebenarnya Qin Ruofeng? Sampai-sampai kepala keluarga Su begitu takut dan hormat. Ya, Kepala Su, soal grup Zhao. Anda tahu harus bagaimana, kan? tenang, saya sudah menyiapkan kontrak. Senilai 10 juta yuan. Dan semua permintaan akan dipenuhi semaksimal mungkin. Nona Zhao bisa menandatangani kontrak kapan saja. Kontrak bernilai puluhan juta. Kepala keluarga Su begitu mudah setuju. Baik. Kali ini saya maafkan kamu. Kakek Qin murah hati, keluarga Su siap mengikuti perintah Anda. Soal Hirui. Serahkan padamu untuk menanganinya. Ya, Tuan Qin, saya salah, tidak berani lagi. Hirui. Berani sekali kau berani menyinggung kakek Qin. Ayo, bawa dia pergi. Urusan di sini sudah selesai, kita pergi. Hang. Lepaskan aku. Qin, are you Feng? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos, tolong aku. Qin Ruofeng bukan orang biasa. Dia mungkin orang yang abadi. Akhirnya ketemu. Qin Ruofeng, orang abadi. Ternyata memang kamu. Bos, kalau dia orang abadi, apa kita bisa? Hirui, tugasmu sudah selesai. Agar Qin Ruofeng tidak curiga, kamu harus mati. Bos, aku sudah banyak berbuat untuk organisasi. Organisasi tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Hirui, kamu terlalu naif. Di hadapan rencana organisasi, nyawamu tidak ada artinya. Paf. Zhao Shiyu, berani-beraninya kau kembali. Paman, aku juga keluarga Zhao. Kenapa aku tidak boleh kembali? Kau telah menyebabkan sepupumu Zhao Hongtian ditangkap oleh tim penegak hukum dan meninggal di penjara. Kau bahkan membawa pria ini kembali. Zhao Hongtian mendapat akibatnya sendiri. Dia ingin merebut sahamku, bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Ini hanya alasanmu. Dia adalah sepupumu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Direktur Zhao. Kematian Zhao Hongtian. Sungguh disayangkan. Tapi, Nona Zhao tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya melindungi haknya sendiri, melindungi grup Zhao, agar tidak diambil alih orang luar. Sebagai orang yang lebih tua, Anda seharusnya mengerti. Siapa kau? Berani ikut campur urusan keluarga Zhao? Aku Qin Ruofeng, calon tunangan Nona Zhao. Aku datang ke sini untuk melamar. Melamar? Loku, aku tidak akan pernah menyetujuimu. Jangan bermimpi. Mengincar keluarga Zhao. Perusahaan ini diberikan kakek langsung kepadaku untuk dikelola. Aku berhak memutuskan semua urusan perusahaan, termasuk pernikahanku. Mengenai Zhao Hongtian, akhirnya adalah akibat perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kau ingin membuatku marah, ya? Grup Zhao adalah fondasi keluarga Zhao. Tidak boleh. Jatuh ke Tiangong orang luar. Direktur Zhao. Aku tidak tertarik dengan grup Zhao. Lamaran ini murni karena bakat dan keberanian Nona Zhao. Bukan karena kekayaan grup Zhao. Bicara manis. Kalian semua pasti mengincar kekayaan keluarga Zhao. Jika paman bersikeras, aku terpaksa bertindak sesuai caraku. Kakek memberikan perusahaan ini langsung kepadaku. Aku tidak akan membiarkannya hancur oleh siapapun, termasuk Anda. Ayah, jangan marah. Sudah berani, ya? Aku Zhao Hoda. Tidak akan membiarkan kalian berhasil. Ruofeng, ayo pergi. Pergi. Ayah, Anda baik-baik saja? Keluarga Zhao tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Ayah, makanlah lebih banyak. Xuang Xiu, makan pelan-pelan, masih banyak.
Hari ini Xuang Xiu sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, makanan di restoran ini enak. Ruo Feng. Aku ingin meminta maaf atas nama keluarga Zhao. Keluarga Zhao selalu seperti ini. Maafkan kelakuan kami. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Ini bukan urusanmu. Aku juga mengerti perasaanmu sekarang. Sejak orang tuaku meninggal 3 tahun lalu, aku terus menghadapi berbagai masalah. Konflik internal keluarga Zhao, tekanan dari luar, dan keluarga-keluarga yang mengintai, semuanya membuatku sulit bernapas. Tenang, mulai sekarang aku akan membantumu mengatasi masalah-masalah ini. Pernahkah kamu curiga kematian orang tuamu? Berhubungan dengan Zhao Houde dan anaknya? Aku pernah memikirkannya, tapi belum punya bukti. Hanya bisa menyimpannya dalam hati. Aku akan membantumu menyelidiki hal ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggumu, akan kubuat menyesal. Tapi sekarang konflik internal keluarga Zhao sangat parah. Ditambah tekanan dari luar, kita harus berhati-hati. Tenang saja. Aku tahu batasannya. Tapi keluarga-keluarga itu hanya badut-badut kecil. Ayah, kalian bicara apa? Xuang Xiu tidak mengerti. Tidak apa-apa, kami sedang bicara pekerjaan. Kamu lanjut makan saja. Ada yang datang. Sepertinya makan dengan tenang saja tidak bisa. Bagus. Zhao Xiu. Kamu makan dengan santai sekali ya. Hao Sheng, untuk apa kamu kesini? Aku datang untuk memberitahumu. Kamu ingin menikah dengan Qin Ruofeng? Boleh saja. Tapi kamu harus keluar dari manajemen grup Zhao. Kamu mengancam kami? Mengen Cam? Qin, are you Feng? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Aku hanya mengingatkanmu, jika kamu terus bersikeras, kamu tidak akan bisa tinggal di sini lagi, mengerti? Tuan Qin, Nona Zhao, saya melihat ada yang mengganggu makan Anda, jadi saya masuk tanpa permisi. Keluarga Su dari Jingdu. Kepala keluarga Su, kenapa Anda datang? Anda datang tepat waktu. Aku sangat tidak suka orang ini, bawa dia pergi. Tangkap mereka. Tuan Su, ini salah paham. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Silakan beri perintah. Bawa Zhao Sheng kembali. Beritahu Zhao Houde dan anaknya, suruh mereka mundur. Dari grup Zhao saja. Masyarakat harmonis. Aku tidak ingin berbuat kekerasan. Baik, tenang saja. Aku akan segera menyampaikan pesan ini. Bawa dia. Ya. Tuan Su, salah paham. Tuan Qin, jika ada perintah lain, silakan hubungi saya. Kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Aku akan memperpanjang umurmu 3 tahun. Mulai sekarang, bekerjalah untukku. Terima kasih, leluhur. Baiklah, kita pergi. Ayah, aku pergi bermain dulu. Pergilah. Ini semua barang antik. Hanya beberapa hiasan kecil. Jika kamu suka, boleh kuberikan padamu. Ini karya asli Mifu dari dinasti Song, kan? Karya asli. Harga pasarnya setidaknya 3 miliar. Ini vas biru putih dari era Yongle, dinasti Ming. Harga pasarnya setidaknya 5 miliar. Semua itu hanyalah harta duniawi. Ditempatkan di rumah, hanya untuk menambah suasana hidup. Minum teh. Oh, ini hadiah dari orang lain. Katanya nilainya juga miliaran. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Barang-barang ini tidak seperti milik orang biasa. Baru sekarang kamu bertanya padaku? Kupikir kamu sudah terbiasa. Aku hanya merasa kamu terlalu misterius, sepertinya sulit dimengerti. Sudah, waktunya sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Istirahat lebih awal. Kamu masih harus memberikanku keturunan. Tiba-tiba sekali, aku belum siap. Kalau begitu, siapkan sekarang. Misalnya, lepaskan jaketmu dulu. Jangan seperti ini. Kamu lucu sekali saat malu. Tapi kamu tidak bisa lari. Jika kamu tidak mau melepasnya, aku yang akan melepasnya untukmu. Jangan seperti ini. Aku... Sebelumnya aku terlalu lembut, mungkin kamu belum merasakan.
kebahagiaan yang sebenarnya. Kali ini aku akan mempercepat, 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Apa maksudmu? Malam ini kamu boleh menolakku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kabur. Kamu terlalu otoriter. Ini pilihanmu. Dan juga keputusanku. Ruofeng, turunkan aku. Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Kakak, kenapa wajahmu sangat merah? Apa kamu demam atau sakit? Enggak kok. Enggak kok. Cuma agak kepanasan aja. Kakak, hari ini rasanya beda banget sama biasanya. Beda gimana? Selamat, misi perburuan host selesai 30%. Progresnya naik lagi, semakin dekat ke paket hadiah utama. Langkah lebih dekat. Kamu anak kecil ngerti apa? Shuang Xiu sekarang udah gak kecil. Shuang Xiu udah 100 tahun. Sehiyu. Tadi malam tidurnya lumayan kan? Lumayanlah. Ruofeng, pemandangan jalan ini bagus banget. Sangat berkesan. Kalau kamu suka. Aku beliin buat kamu. Aku cuma ngomong aja. Gak usah serius-serius. Ini cuma jalan komersil biasa. Kamu pantas dapat yang terbaik. Ngomong apaan sih? Malay. Ruofeng, orang-orang ini nargetin kita ya? Jangan takut, ada aku. Cewek ini cantik banget, sayang ikut kita yuk. Pasti bikin kamu senang sampai terbang. Kalian ini siapa sih? Nona cantik, main sama kita yuk. Mereka. Mereka bukan preman biasa, tapi ahli yang terlatih. Kamu diam di sini, jangan gerak. Chin, are you Feng? Aku lihat gimana kamu kabur. Carilan, carilan. Memang pantas disebut makhluk abadi, kekuatannya luar biasa. Aku sudah kumpulkan banyak orang, tapi tetap gak bisa mendekatinya setengah langkah pun. Mengkingka. Kekuatan makhluk abadi benar-benar tak tergoyahkan? Aku paling benci tikus god. Kenapa kamu bisa ada di sini? Dengan trik-trik receh kalian. Mau menipuku? Pergi sana. Kalau ketemu lagi lain kali, itu hari kematianmu. Chin, are you Feng? Jangan terlalu sombong. Kau pikir kau menang? Aku beritahu kau. Kau sama sekali tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Aku ingin tahu siapa sebenarnya bos di belakangmu. Kau tidak akan pernah tahu. Tapi suatu hari nanti, kau akan membayar kesombonganmu. Aku tidak peduli organisasi apa kalian, kalian sama sekali. Tidak tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan kalian. Jika ada kesempatan lagi, aku tidak keberatan membuat kalian semua menghilang. Pergi. Ruofeng, tadi kau kemana? Ada apa? Tidak ada, hanya menyelesaikan beberapa masalah. Kenapa mereka semua lari? Jangan pedulikan mereka, mungkin mereka buru-buru bepergian. Mau makan apa? Xiao Longbao, sudah lama kita makan. Baik. Aku ajak kau makan Xiao Longbao. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut, kenapa buru-buru? Masih harus ke kantor, banyak urusan. Urusan kantor, jangan kau pikirkan lagi. Keluarga Su dari Jingdu akan membantumu mengurusnya. Keluarga Su dari Jingdu? Bagaimana mungkin mereka? Halo, ada apa? Halo, Bos Zhao, kabar baik. Keluarga Su dari Jingdu baru saja bekerja sama dengan grup Zhao dan memberikan pesanan senilai miliaran. Syarat yang mereka berikan sangat menguntungkan. Seperti diberikan gratis,
Sekarang seluruh perusahaan heboh. Semua sibuk mempersiapkan kerjasama. Ruofeng, kenapa keluarga Su dari Jingdu mendengarkanmu? Mungkin karena 500 tahun lalu aku membantu keluarga mereka. 500 tahun lalu? Tepatnya, keluarga mereka bisa bertahan 500 tahun. Berkat bantuanku. Mereka juga salah satu dari sedikit keluarga yang tahu keberadaanku. Apakah keluarga lain tahu keberadaanmu? Tahu, tapi hanya beberapa. Keluarga besar yang berusia lebih dari 300 tahun. Karena 300 tahun lalu aku sudah menghilang. Jarang muncul di depan umum. Jadi, keluarga Su dari Jingdu dan keluarga-keluarga besar itu bisa bertahan sampai sekarang karena bantuanmu? Bisa dikatakan begitu, tapi aku membantu mereka. Juga ada kepentinganku sendiri. Keluarga-keluarga ini bagiku hanya saksi sejarah belaka. Sulit dibayangkan. Apa yang akan dialami seseorang dalam waktu yang sangat lama? Waktu sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya ingat, aku telah mengalami terlalu banyak pergantian sejarah dan perubahan dunia. Tidak heran kamu terlihat seperti sudah melihat segalanya. Melihat ke bawah pada umat manusia. Kepala keluarga. Barangnya sudah aku dapatkan. Yakin itu miliknya? Rambut ini. Yakin itu miliknya. Ini dilakukan oleh bawahanku sendiri. Tidak melibatkan siapapun. Bagus. Atur agar mereka segera mulai menganalisis. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Ya, bawahanku pasti akan menyelesaikannya. Tertawa apa? Ada hal menarik? Hanya merasa sarapan hari ini cukup enak. Bohong, ada sesuatu yang kamu sembunyikan lagi. Aku hanya memikirkan beberapa hal menarik. Berhubungan dengan siapa? Bagaimana jika aku bilang, berhubungan dengan sehelai rambut? Sehelai rambut. Manusia selalu terlalu bersemangat pada hal-hal yang seharusnya tidak mereka ketahui. Terlalu memaksa. Bicara hal-hal yang tidak dimengerti, makanlah. Maaf, siapa Anda? Aku kepala keluarga Wang dari Kyoto, sengaja datang untuk mengunjungi Qin. Leluhur Qin. Maaf datang tiba-tiba, tapi ada beberapa hal yang ingin kubicarakan berdua saja denganmu. Kalau begitu kalian bicara dulu, aku akan menyeduh teh. Katakan, ada apa? Leluhur Qin, aku tahu identitas aslimu, kau adalah orang yang abadi. Hidup selamanya, aku penuh dengan rasa hormat dan kekaguman padamu. Tidak berani sedikit pun tidak hormat. Aku ingin menjadi wanita yang melayanimu. Apapun yang kau perintahkan, aku akan rela melakukannya. Hanya berharap kau memberiku kesempatan. Baik, katakan, apa yang bisa kau lakukan untukku? Asalkan kau mau, aku bisa melakukan apapun. Sejak usia 5 tahun aku belajar bela diri, yoga, fleksibilitas, usia 10 tahun belajar piano. Ahli dalam segala hal, asalkan kau mau, posisi apapun. Aku bisa membuka untukmu. Niatmu aku mengerti, tapi aku tidak butuh pelayan. Pergilah. Ya, Leluhur Qin, aku terlalu lancang. Aku tinggal di sebelah selama ini, jika kau butuh apapun. Kapan saja bisa memerintah saya. Silakan minum teh. Terima kasih. Gadis kecil ini, aku sebenarnya tidak kalah darinya di mana. Kabarnya di sisi kakek Qin, ada seorang gadis kecil dengan kekuatan. Sangat kuat dan sudah hidup selama ratusan tahun. Mungkinkah dia? Kakek kecil. Ruofeng. Sepertinya kalian banyak berbicara ya. Kepala keluarga Wang. Apa sebenarnya tujuan kedatanganmu kali ini? Kakek Qin, kakek saya sudah berusia lebih dari 90 tahun. Terbaring sakit selama bertahun-tahun. Saya dengar Anda sangat sakti. Bisa mengubah takdir. Jadi kali ini saya datang. Berharap Anda bisa membantu. Hidup mati ada takdirnya. Saya bisa membantu,
tapi keluarga Wang. Bisa membayar apa? Kakek Qin, asalkan Anda mau membantu. Saya bersedia membayar apapun. Tolong bantu dan beri petunjuk. Seluruh keluarga Wang bersedia membayar apapun. Baik-baik, saya bisa menyembuhkan kakekmu. Soal syaratnya, nanti kita bicarakan lagi. Baik, Hey Kak Chin, asalkan Anda mau membantu seluruh keluarga Wang. Tidak akan berani melanggar sedikit pun. Kakek? Saya datang. Mei, kamu sudah pulang. Kakek? Anda baik-baik saja? Anda sudah menderita. Bodoh, hidup mati ada takdirnya. Kakek sudah tua. Dia masih punya 1 menit umur. Anda siapa? Ini kakek Qin. Orang abadi dalam legenda. Benar. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Memperpanjang umurmu adalah hal yang melawan takdir. Paling banyak saya bisa perpanjang 30 tahun, tidak bisa lebih. 30 tahun sudah cukup. Terima kasih, Kakek Qin. Kebaikan kakek Qin, seluruh keluarga Wang tidak akan pernah lupa. Sudah sembuh. Saya sudah jauh lebih baik. Kakek, kamu benar-benar sembuh. Bagus sekali. Benar-benar sembuh. Terima kasih, Kakek Qin. Kamu ini makhluk apa sih sebenarnya? Mei, aku punya waktu 30 tahun lagi untuk menemanimu. Paman Zhao Sheng. Kalian datang untuk apa? Zhao Shiyu. Aku mau lihat keponakanku sendiri, tidak boleh? Kalau ada urusan, bicara langsung. Aku masih banyak hal yang harus diselesaikan. Zhao Shiyu. Jangan berpura-pura di sini. Kami datang hari ini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Kalian mau apa? Ini adalah perusahaan. Bukan kalian berdua semuanya. Zhao Shiyu, jangan kira kamu bisa mengandalkan Qin Ruofeng, lalu bertindak semaumu. Kami datang hari ini untuk memberitahumu akibat dari membangkitkan amarah kami. Satpam. Kau panggil satpam percuma. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qin Ruofeng tidak akan membiarkanmu lolos. Zhao Shiyu. Kau pikir Qin Ruofeng bisa menyelamatkanmu? Dia sendiri sedang dalam bahaya. Bahkan jika dia mau membiarkan kami, hari ini kamu harus. Ada yang mau nyawamu. Siapa? Siapa yang mau nyawaku? Tak perlu kau tahu. Yang pasti, hari ini kamu tamat. Bawa pergi. Kalau tidak mau ribut, ku bunuh kau sekarang. Ayo pergi. Jangan ada yang bergerak. Mandur sini wah. Yao Sheng, sebaiknya kau pikir matang-matang. Hari ini tak satu pun dari kalian bisa keluar dari sini. Kepala keluarga. Laporan tes Qin Ruofeng sudah keluar. Hasilnya menunjukkan dia hanya orang biasa. Tidak ada yang istimewa. Orang biasa. Bagaimana mungkin dia hidup 1000 tahun? Meskipun laporan tes ini menunjukkan gennya adalah orang biasa, tapi tes membuktikan dia memang hidup selama ribuan tahun. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Lalu rahasia keabadiannya? Apakah itu juga tidak terdeteksi? Rahasia keabadian tidak bisa dibuktikan melalui laporan tes. Sayang, apakah kita hanya bisa menyerah begitu saja? Kepala keluarga, aku sudah mengirim orang pergi menculik Zhao Shiyu itu. Asalkan kita bisa menangkapnya, kita bisa memaksa Qin Ruofeng untuk menyerahkan rahasia panjang umur. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa kau tidak tahu? Ini hanya akan membuat mereka waspada. Kepala keluarga, ini cara tercepat. Asalkan kita menangkap Zhao Shiyu, kita bisa memaksa Qin Ruofeng muncul. Jika rencana ini gagal, kau tahu apa konsekuensinya?
Kepala keluarga, baru dapat kabar. Kakek Wang dari Qin Ruofeng. Mendapat tambahan USIA Sanshur Tahun. APA. 30 tahun usia? Bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan keluarga Wang? Bisa mendapatkan 30 tahun usia. Dari Qin Ruofeng? Dari hasil penyelidikan kami. Kepala keluarga Wang sendiri. Yang pergi menemui Qin Ruofeng. Baru bisa mengundang Qin Ruofeng. Untuk memperpanjang usia kakek Wang. Mungkinkah? Ternyata orang yang panjang umur pun punya kelemahan. Rupanya dia suka wanita cantik. Pergi, panggil Yuan Yuan. Baik. Ayah, ada apa kau memanggilku? Yuan Yuan, aku ingin kau mendekati Qin Lao Zu. Dan membuatnya memperpanjang usiaku. Ayah, apa maksudmu? Kau tidak perlu tahu banyak. Lakukan saja perintahku. Meski harus mengorbankan diri. Kau harus menyelesaikan tugas ini. Ayah, kau menyuruhku menggoda seorang kakek tua? Kau anggap aku APA? Urusan keluarga tidak bisa kau tentukan sesukamu. Jika kau tidak mau pergi, jangan kembali ke rumah ini. Kau mau apa? Nona Yuan Yuan, biasanya kau terlihat sangat angkuh. Ujung-ujungnya juga harus mengorbankan diri untuk menggoda pria. Ide ini, apakah dari kamu? Aku hanya memberi saran kepada kepala keluarga. Sedangkan kamu, Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir dengan begini kau bisa mendapatkanku? Mimpi! Nona Yuan Yuan. Jangan lupa, sekarang kau bekerja untuk keluarga. Jika kamu gagal, akibatnya tidak terbayangkan. Urusanku, bukan urusanmu. Hidup lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin? 1000 tahun yang lalu sudah terkenal dalam pergantian dinasti. Memainkan peran penting. Dia adalah sosok yang melintasi sejarah. Tapi tidak pernah benar-benar dipahami. Ribuan tahun, dunia berubah. Dia ternyata bisa hidup sampai sekarang. Makhluk apa sebenarnya ini? Tidak sehebat itu. Wanita seperti Wang Meier memang tahu memanfaatkan kelebihannya. Wanita di sekitarnya terus berganti, meski hidup 1000 tahun. Tetap saja bajingan tua yang suka wanita. Ayah malah menyuruhku mendekati orang seperti ini. TAPI. Jika dia bisa hidup sampai sekarang, pasti dia punya keahliannya. Jika bisa memanfaatkannya, mungkin. TAPI. Bagaimana aku harus mendekatinya? Hei, Lao Ziu, Burak, Prester de Kilik. oke, aku tahu. Hauhude, apa kau gila? Tidak tahu apa yang kau lakukan? Bodoh tidak tahu diri. Seperti orang tuamu yang pantas mati, tidak tahu terima kasih. Makanya sekarang di tanganku. Apa katamu?
Orang tuaku kau yang membunuh? Ya. Kalau bukan karena mereka selalu menghalangiku, aku tidak akan tega pada mereka. Yang lebih membuatku marah, si tua sebelum mati mengalihkan semua saham Zhao Group atas namamu. Hao Hode, kau binatang. Bunuh orang tuaku belum cukup, sekarang mau bunuh aku? Ya. Hari ini kau harus mati di sini. Tunggu Qin Ruo Feng Detong. Aku antar kalian berdua sekalian. Mimpi. Ruofeng tidak akan membiarkanmu. Kuberitahu, aku pang banyak BOM. Cuma gerakan jari, kalian berdua langsung hancur. Tentu, asal kalian setuju dengan satu syaratku. Aku bisa beri kalian jalan keluar, benar. Tenang saja. Kali ini, pasti kami buat dia tidak bisa kembali, Nona. Bagaimana? Zhao Houde. Kamu cari 3. Jin, are you Feng? Kamu benar-benar datang. Kukira kamu tidak berani datang. Qin Ruo Feng, jangan gegabah. Seluruh gedung sudah dipasangi bom. Begitu kutekan tombol ini, kamu akan hancur lebur. Bagus. Kalau berani, tekan saja. Aku lihat siapa yang duluan 3. Qin Ruo Feng, jangan sok jago. Dia sekarang di tanganku. Kamu tidak takut ya 3? Seperti kamu saja berani mengancamku. Jangan terlalu berani. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu tahu kamu menghadapi siapa? Aku penasaran, siapa dalang di belakangmu? Coba ceritakan. Qin Ruo Feng, jangan coba-coba mengorek informasiku. Orang di belakangku, kamu tidak sanggup melawannya. Di dunia ini, orang yang salah, kalian cuma anjingnya saja. Berani menggonggong di hadapanku? Jin, are you Feng? Jangan banyak bicara. Hari ini kamu harus 3 di sini. Kalau begitu, aku ingin lihat, apalagi kartu trufmu. Qin Ruo Feng, cepat menyerah. Atau, jangan salahkan kami kalau kejam. Kalau berani, ayo. Aku tidak percaya kamu berani mati bersamaku. Aku. Ruofeng, Ini tidak mungkin, Qin Ruo Feng. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu tidak pantas tahu. Cepat tekan tombolnya. Kalau tidak, aku yang bergerak. Kamu, jangan mendekat. Biar kulihat, apalagi kartu truf kalian. Kamu ini monster apa? Sehiyu. 2 orang kecil itu sampai 3 pun tidak mengerti. Mengapa bom meledak padahal tombol tidak ditekan? mengapa? Mereka jelas-jelas keluargaku. Mengapa melakukan ini? Mereka tidak hanya menyakiti orang tuaku, tapi juga ingin menyakitiku. Di dunia ini, banyak orang yang bisa melakukan apa saja demi uang. Bahkan mengorbankan ikatan keluarga. Tidak, jika mereka sangat menghargai uang. Seharusnya mereka takut padalan. Kenapa mereka bisa menekan tombol bom? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Kamu benar-benar berpikir bom itu bisa meledak? Tergantung pada remote control di tangan mereka. Apa maksudmu? Mereka hanya pion dalam permainan orang lain. Mereka terus dibohongi dari awal sampai akhir, sampai mereka mati. Tanpa menyadari bahwa mereka hanya bagian dari rencana orang lain. Sebagai pion yang bisa dikorbankan. Siapa? Siapa yang mengendalikan semua ini? Saat ini masih belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, orang ini kejam dan licik. Pikirannya sangat cermat. Mereka memanfaatkan keserakahan Zhao Houde dan Zhao Sheng, menjadikan mereka alat, bahkan sampai kehilangan nyawa. Aku pasti akan menemukan orang ini. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukannya. Tapi sebelum itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Istirahatlah dan atur pikiranmu. Jalan ke depan akan sangat sulit. Terima kasih, Ruofeng. Jika bukan karena kamu. Tidak perlu berterima kasih. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Misi penaklukan selesai 50%. Selamat, Tuan Rumah. Jin, are you Feng? Permainan baru saja dimulai. Aku harap kamu bisa bermain bersamaku sampai akhir.
Akhir pekan ini, keamanan Siu aku serahkan padamu. Apapun yang terjadi, lindungi dia tanpa berpisah sedetik pun. Ayah, mau kemana? Mereka bersembunyi sangat dalam. Bagaimana kamu bisa menemukan mereka? Aku tidak perlu mencarinya. Mereka akan muncul sendiri mencariku. Kenapa? Karena mereka tidak takut padamu? Karena di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menolak godaan hidup abadi. 300 tahun yang lalu, aku memilih untuk menghilang karena jika aku muncul, akan ada banyak konflik. 2 istriku sebelumnya juga meninggalkanku karena tidak tahan. Dikejar-kejar tanpa henti. Ruo Feng. Aku sudah hidup terlalu lama. Sampai-sampai aku sendiri bisa salah mengingat waktu. Jika bukan karena takdir, aku tidak akan muncul. Tapi karena sudah muncul, ada beberapa hal yang tidak bisa kuhindari. Ayah, ada yang bisa kubantu? Kalian hanya perlu menjaga diri kalian sendiri. Itu sudah cukup untukku. Adalah bantuan terbesar. Selanjutnya, aku akan menemui mereka. Ruo Feng, kamu harus berhati-hati. Tenang saja, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Tuan, minum sendirian? Mau sesuatu yang spesial? Di sini kami punya anggur koleksi yang bagus. Anggur yang bagus, ambilkan 1 botol. Tuan, ini anggur merah premium koleksi bos kami. Orang biasa tidak bisa minum ini. Tuan mau mencoba? Kalau koleksi, ambilkan 1 botol. Tapi minum sendirian membosankan, bagaimana kalau menemaniku? Tuan bercanda, aku pelayan. Tidak boleh minum dengan tamu. Aturan itu kaku, orang itu fleksibel. Lagi pula, anggur bagus seperti ini minum sendirian. Sayang sekali. Kalau Tuan begitu baik hati, aku akan membuat pengecualian menemani Tuan minum. Tuan, silakan. Untuk pertemuan kita bersulang. Tuan sangat bersemangat, tapi minum seperti ini mudah mabuk. Mabuk lebih baik melihat wajah asli beberapa orang. Tuan bercanda. Orang seperti Tuan, bagaimana bisa mabuk? Benar-benar anggur yang bagus. Tuan, Anda minum terlalu cepat. Bagaimana kalau Aku temani Anda istirahat. Ah, tidak. Aku masih bisa minum, tapi kenapa? Anggur ini terasa begitu panas? Tuan, Anda mungkin mabuk. Mau saya bantu Anda istirahat? Kamu harum sekali. Tuan, saya temani Anda istirahat. Anda mabuk, saya bantu Anda istirahat. Aku ingin lihat sampai sejauh mana kamu bisa berakting. Mudah sekali berhasil. Ternyata yang disebut orang abadi hanya begini saja. Kamu ternyata tidak mabuk. Aku hidup selama ini, tidak tahu apa itu mabuk. Kalau kamu tidak mabuk, kenapa tadi pura-pura? Kalau tidak pura-pura, bagaimana bisa membuatmu lengah? Aku hanya tidak menyangka kamu begitu aktif. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa isinya ini? Obat bius? Ini tidak berpengaruh padaku. Lebih baik kamu yang mencobanya. Apakah orang yang mengirimmu sangat tertarik dengan keabadianku? Kalau sudah tahu, ngomong apa lagi? Aku hanya penasaran, siapa yang mengirimmu? Orang tua yang bersembunyi di tempat gelap, atau organisasi yang sok tahu?
kamu pikir aku akan memberitahumu? Tidak masalah, kamu bisa memilih untuk tidak bicara. Tapi aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara. Kamu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa, aku punya banyak waktu. Untuk bermain perlahan denganmu. Aku bisa mengendalikanmu dalam aliran waktu yang panjang. Membuatmu merasakan keputusasaan dan kesakitan berulang kali. Bahkan di zaman kuno, orang dengan tekad terkuat akan hancur. Saat itu, apapun yang kuperintahkan, harus kamu lakukan. Kamu gila. Dibandingkan dengan dalang di belakangmu, aku masih normal. Tidak, jangan, tidak. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Kumohon, aku tahu salah. Ini konsekuensi melawanku. Kumohon lepaskan aku tahu salah. Permainan baru saja dimulai, siapapun tak bisa lolos. Kumohon lepaskan aku tahu salah. Kumohon lepaskan aku tahu salah. Kumohon lepaskan aku. Boleh saja melepasmu. Tapi apa panggilanmu untukku? Tuan. Keras, aku tidak dengar. Tuan. Kumohon lepaskan aku. Kalau kamu memanggilku Tuan, maka apapun yang kuperintahkan, harus kamu lakukan. Lepaskan pakaianmu, dan keluar dari sini. Tuan. Ini. Ada masalah? Tidak mau? Ya, Tuan. Cukup. Tuan. Barusan hanya tes, untuk membuatmu mengerti takdirmu. Di bawah kendaliku, selama kau menuruti perintahku. Aku tak akan berbuat apa-apa padamu. Ya, Tuan. Tidak hanya itu, jika kau setia padaku, aku akan menjadikanmu yang paling terhormat. Orang yang mulia. Tuan, aku mengerti. Tapi ingatlah, harga yang harus dibayar jika mengkhianatiku. Kau takkan sanggup menanggungnya. Ya, Tuan. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Biar ku tebak. Kau berasal dari keluarga Cheng di Kyoto. Benar, Tuan. Kakek Cheng mengirimmu untuk memanfaatkanku. Ya, Tuan. Kakek Cheng ingin memperpanjang umurnya. Jadi dia mengirimku untuk mendekatimu. Dia diam-diam melakukan banyak trik, tapi aku tak bisa melawan. Dia benar-benar bersusah payah. Dia meremehkanku. Dan melebih-lebihkanmu. Tuan. Tak perlu menjelaskan, karena kau memilihku. Aku juga tak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, aku akan memberimu beberapa tugas. Sebelum itu, aku akan memberimu kekuatan yang luar biasa. Tuan, maksudmu? Aku akan memberimu kesempatan, dalam waktu singkat, untuk menguasai kekuatan yang tak terjangkau orang biasa. Ini di mana? Ini adalah ranah waktu, di sini waktu. Berlalu puluhan ribu kali lebih lambat dari dunia luar. Kau hanya perlu fokus belajar, aku akan mengajarimu semua keterampilan yang perlu dikuasai. Ya, Tuan, aku takkan mengecewakan harapanmu. Mulai hari ini, kau harus belajar bela diri, strategi, teknik pernapasan, bisnis, dan taktik politik. Aku akan mengawasimu sendiri. Ya, Tuan. Kemajuanmu lebih cepat dari yang kuduga. Tuan, aku akan mengabdi padamu dengan segenap kekuatanku. Aku hanya berharap kau paham jalan seperti apa yang harus kau tempuh. Aku tak akan ikut campur, setelah kau menyelesaikan semua pelajaran. Turun gunung dan hancurkan keluarga Cheng, aku tunggu kabarmu. Ya Tuan, aku mengerti. Ruo Feng, kau akhirnya kembali. Kau baik-baik saja. Tenang, aku baik-baik saja. Tak perlu khawatir tentangku. Tapi keluarga-keluarga itu sangat kuat. Aku khawatir padamu.
Aku tahu batasanku. Mereka hanya semut kecil. Mengalahkan mereka terlalu mudah. Progres misi 70% selesai. Selamat, Tuan. Tapi kurasa, mereka pasti tidak akan diam saja. Aku tidak perlu turun tangan. Sudah kukirim orang untuk menyelesaikannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kau kirim siapa? Murid baruku. Nanti kau akan tahu. Wah, ayah hebat sekali. Sudah kuduga, mereka bukan lawan ayah. Istirahatlah dulu. Setelah bangun, ayah akan ajak kau jalan-jalan. Kita akan berlibur beberapa hari. Benarkah? Terima kasih, ayah. Pergilah. Selamat malam, ayah, ibu. Kepala keluarga. Qin Ruofeng sepertinya akan pergi liburan. Liburan? Sungguh konyol. Dia sangat tenang. Sehebat apapun Qin Ruofeng. Kita sudah periksa rambutnya. Dia hanya orang biasa. Yuan. Bukankah kukirim kau untuk menggoda? Qin Ruofeng. Kenapa kau sudah kembali? Tidak kau lihat aku sedang bicara? Cheng Yuan. Apa sikapmu ini? Aku mau kau menjawabku. Kepala keluarga, beberapa hal sudah tidak perlu kau urus lagi. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Penjaga. Tangkap dia. Aku ingin tahu. Permainan apa yang kau lakukan? Ayah, kau sudah terlalu lama duduk sebagai kepala keluarga. Sudah saatnya turun tahta. Mulai hari ini, urusan keluarga Cheng akan kukuasai. Kau. Apa yang kau inginkan? Kau pikir kau bisa menguasai keluarga Cheng? Tidak mungkin. Siapa itu kakek Qin? Kau lebih tahu dariku. Karena itulah, keluarga Cheng tidak bisa lagi dipimpin olehmu. Nona Besar. Kamu sudah bergabung dengan kakek Qin. Benar? Jadi, kamu bisa pergi sekarang. Mulai hari ini, keluarga Cheng akan memasuki era baru. Dan aku hanya salah satu dari tangan kakek Qin. Saya Papan tidak bisa menghentikan langkahnya. Ayah, bagaimana pendapatmu? Tuan, apa yang kau harapkan? Akan ku selesaikan. Aku akan membersihkan semua rintangan untukmu. Sayang, coba cicipi ini. Manis sekali, enak banget. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini kurang istirahat. Agak tidak enak badan. Hitung-hitung waktunya sudah hampir. Jangan-jangan Xiu. Selamat, Tuan. Progres misi sudah mencapai 90%. Xiu, kalau tidak enak badan, jangan dipaksakan. Aku akan mengantarmu istirahat. Kamu mungkin hamil. Benarkah? Kita punya anak. Ya, akhirnya keluarga Qin punya penerus, mulai sekarang. Kita jadi orang tua. Sungguh luar biasa. Tenang, aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian mengalami sedikit pun cedera. Tuan, Nyonya,
Maaf mengganggu. Kamu datang. Tuan, urusan keluarga Cheng sudah sesuai perintahmu. Selesai, aku datang untuk melapor. Urusan keluarga Cheng, kamu kerjakan dengan baik, sudah susah payah. Melayani Tuan adalah kehormatan bagiku. Ayo, bawa orang itu ke sini. Berlutut. Kakek Chin. Aku mau minta maaf padamu. Tolong kasihani aku, kakek Qin. Cuma minta maaf saja. Kalau begitu aku sebagai kakek terlalu lemah. Tuan Chin. Aku tahu aku salah, aku rela membayar apapun. Hanya mohon kau mau mengampuni nyawaku. Baiklah. Kepala keluarga Cheng. Sebenarnya kau masih punya sisa umur 5 tahun. Karena kau bilang rela berkorban apapun untukku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sekarang kau hanya punya sisa umur 3 hari. Pulang dan persiapkan baik-baik urusan terakhirmu. Tuan Chin. Kau tidak boleh begini. Jangan, kau tidak boleh begini, Tuan Chin. Bawa dia pergi, jangan kotori tempat Tuan. Ya, Tuan Chin, kau tidak boleh begini. Tuan Chin. Urusan keluarga Cheng sudah kuselesaikan, selanjutnya. Aku akan sepenuhnya membereskan keluarga Cheng. Dan semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Kau melakukan dengan baik. Tuan, jika tidak ada urusan lagi, aku mohon pamit dulu. Pergilah beristirahat. Hanya seorang kepala keluarga Cheng tidak akan berani melawanku. Aku telah berusaha setengah hidupku untuk mencari kehidupan abadi. Menghabiskan segala daya upaya. Tak disangka bisa berakhir seperti ini. Chin, are you Feng? Kau pikir dengan membunuhku, kau bisa tenang selamanya? Naif. Sebagai satu-satunya manusia abadi di dunia, kekuatanmu adalah godaan terbesar. Segera akan ada banyak orang seperti ngengat terbang ke api, menyerangmu untuk merebut kekuatan keabadianmu. Segera akan ada lebih banyak orang mendatangimu. Bahkan orang itu akan segera pulang ke negeri ini. Kibadimyo. Pada akhirnya akan menjadi kutukanmu. Nona Zhao, bertahanlah sebentar lagi, bayinya akan segera lahir. Bertahanlah, dorong lagi. Bertahanlah sebentar lagi. Anak akan segera lahir. Shiyu, kamu harus selamat. Selamat. Selamat Tuan Qin, ini adalah bayi laki-laki yang sehat. Bagus sekali. Aku punya adik laki-laki. Bagus sekali. Anak itu akhirnya lahir. Selamat Tuan, misi perjalanan selesai, 100%.
Tuan telah melampaui waktu. Bisa bepergian kapan saja, memiliki kekuatan tak terbatas. Xiu, kamu bekerja keras, anak kita sangat sehat. Dia akan menjadi orang yang paling mulia di dunia ini. Ruofeng. Melihat kamu dan anak selamat. Aku tidak keberatan bekerja keras. Mulai sekarang, aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian sedih sedikit pun. Aku percaya padamu. Melampaui waktu, kekuatan tak terbatas. Anak ini. Aku berharap dia juga bisa memiliki kehidupan yang abadi dan sehat. Beri dia nama Qin Yongheng. Kutukan. Bagiku adalah takdir. Dan juga pilihanku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Panjang umur. Bagiku, apakah ini anugerah atau hukuman? Mungkin hanya waktu yang bisa memberikan jawaban.